Kenapa Yusuf itu mendapatkan kasih karunia Tuhan? Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Mau dia bekerja sebagai petani pasti berhasil. Dia bekerja sebagai peternak pasti berhasil. Dia mungkin bekerja sebagai pegawai kantoran pasti berhasil. Tuhan membuat berhasil segala apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Kuncinya takut akan Tuhan. Amin. Yusuf itu tidak mudah kompromi. Dia punya integritas yang sangat tinggi. Dia tidak mudah terpengaruh dengan apapun, saudara. Karena dia punya prinsip firman Allah. Ya. Sekali ya katakan ya, sekali tidak katakan tidak. Kalau namanya dosa, dia tidak mau kompromi. Makanya Tuhan katakan, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Yusuf ini adalah merupakan anak kesayangan daripada bapaknya. Bapaknya memberikan dia jubah yang sangat indah. Akhirnya kakak-kakaknya iri hati. Kok ini ayah cuma sayang sama Yusuf? Terus kami ini siapa? Awas kamu Yusuf. Nah, kakak-kakaknya karena dendam iri hati terhadap Yusuf, mereka punya niat jahat terhadap Yusuf. Mereka pingin mencelakai Yusuf. Akhirnya betul, ketika Yusuf pergi mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya, akhirnya kakak-kakaknya langsung mencelakai Yusuf, buang Yusuf ke Mesir. Bukan saja cuma itu, mereka ambil kembali Yusuf, mereka jual ke orang Ismail. Bukan saja cuma sampai di situ, tetapi orang Ismail bawa dia ke Mesir. Di Mesir dia dijadikan sebagai seorang budak. Karena Tuhan menyertai Yusuf, walaupun Yusuf di Mesir cuma dijadikan sebagai seorang budak, tetapi dia bekerja dengan sangat rajin. Satu ketika di rumah itu tidak ada satupun orang, kecuali mungkin istri Potifar. Tetapi Alkitab bilang walaupun tidak ada orang di rumah, tetapi Yusuf tetap melakukan pekerjaannya. Biasa kan kita kalau bekerja, kalau bos nggak lihat, oh kita santai-santai. Kalau bos lihat, baru kita rajin. Tapi Yusuf tidak seperti itu, ya. Karena Alkitab yang bilang, walaupun seisi rumah tidak ada di situ, dia tetap mengerjakan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia bekerja bukan untuk mencari perhatian bos, tetapi dia bekerja untuk mencari perhatian Tuhan. Karena yang berkuasa mengangkat derajat kita bukanlah manusia, bukanlah bos, tetapi yang mengangkat derajat manusia adalah Tuhan. Amin. Makanya kalau kita bekerja, cari perhatian sama Tuhan, bukan sama bos. Karena hanya Tuhanlah yang menilai setiap pekerjaan kita. Amin. Firman Tuhan katakan begini, istri Potifar ternyata selama ini dia memperhatikan Yusuf. Ganteng juga kita budak ini ya. Elok, ganteng, cerdas. Wah, jatuh cinta lah si istri bos. Alkitab katakan saudara, setiap hari Yusuf digoda. Setiap hari, bayangkan saudara, setiap hari. Tetapi apa kata Yusuf? Semua yang ada dalam rumah ini, Potifar sudah beri kekuasaan kepada saya. Kecuali engkau. Engkau adalah istrinya. Saya tidak mau. Nggak apa-apa kok Yusuf. Kan nggak ada orang lihat. Nggak apa-apa Yusuf. Ayolah Yusuf, ayolah. Enggak. Akhirnya karena Yusuf tidak mau, istri Potifar fitnah dia. Dia tarik Yusuf punya jubah, dia kasih robek, seakan-akan katanya Yusuf perkosa dia, padahal enggak. Akhirnya Yusuf rela dimasukkan ke dalam penjara. Singkat aja, ya. Saudara, secara manusia mungkin kita bisa berpikir, Yusuf ini bodoh. Ini istri bos yang goda loh. Satu, Yusuf bisa mendapatkan kepuasan secara biologis. Kedua, siapa tahu Yusuf bisa diangkat menjadi pegawai. Karena kan Potifar posisi pada waktu itu kepala kepegawaian. Siapa tahu Yusuf ketika dia mengikuti godaan istri Potifar bisa mempromosikan dia biar dia bisa menjadi pegawai lah.
Dia kan budak. Kalau budak itu nggak digaji pada waktu itu ya. Nah, tetapi Yusuf tidak pernah tergoda. Amin. Akhirnya mata Tuhan tertuju kepada Yusuf. Yusuf ketika dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak pernah membela dirinya, tetapi dia ikhlas. Tapi karena kasih karunia Tuhan menyertai dia, di penjara pun Yusuf disayang oleh kepala penjara. Akhirnya Yusuf dipercayakan mengepalai semua tahanan-tahanan yang ada di situ. Saudara, saya kasih tahu ya, kenapa Yusuf itu tidak gampang tergoda pada waktu dia digoda. Karena dia tahu kalau manusia yang mengangkat kita, manusia juga yang menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satupun manusia yang bisa menggagalkan rencana Allah yang indah buat kita. Amin. Karena Tuhan yang angkat. Makanya kalau cari perhatian, jangan cari perhatian sama manusia, sama bos, sama mandor. Tapi mari cari perhatian sama Tuhan. Amin. Karena Yusuf itu tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dia menjaga integritasnya di hadapan Tuhan. Akhirnya cuman gara-gara karunia mengartikan mimpi. Dia kan mengartikan mimpi Raja Firaun. Iya toh? Akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Amin. Secara manusia, saudara, dia sebagai seorang budak. Kalau budak kan Mbak Erni toh, kalau dia keluar rumah orang bilang, ih budak kok dia, dianggap hina, dianggap jongos, dianggap nggak ada arti. Kan budak. Kalau budak kan nggak ada arti. Walaupun dia dianggap hina pada waktu itu, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf kalau dia bisa menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Bukankah itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai hidupnya? Amin. Makanya saudara, jaga kekudusan. Jangan pernah mudah terpengaruh dengan situasi, kondisi apapun yang menggoda hidup kita. Tetapi kita menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup benar, Alkitab katakan, sampai anak cucu tidak akan pernah dia biarkan kita meminta-minta roti. Tapi dia akan memberkati kita, karena segala keberhasilan, kesuksesan hanyalah berasal daripada Yang Maha Kuasa. Amin.